Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak saya semua, siswa SMA dimanapun berada. Mari bergabung di kelas 12 Sejarah Indonesia bersama saya Mayus Devni SPD, guru sejarah SMA 1 Pasaman. Siap belajar dengan saya? Oke. Kali ini saya akan membahas tentang KD 3.4 dengan subtopik proses lahirnya Orde Reformasi. Anak-anak saya semua, tahukah kalian apa yang terjadi dalam proses pergantian rezim antara Orde Baru dengan Orde Reformasi? Tahukah kalian apa yang terjadi dengan tragedi Trisakti? Tahukah kalian bagaimana takutnya etnis Tionghoa Jakarta minggu-minggu terakhir menjelang Soeharto mundur? Tahukah kalian bagaimana heroiknya mahasiswa ketika mereka menguasai gedung DPR MPR menjelang Soeharto mundur? Itu sayang yang akan kita bahas dalam proses pembelajaran kali ini. Supaya pembelajaran kita lebih terarah, ini saya bagikan peta konsepnya. Ada 7 peristiwa yang ketujuh-tujuhnya peristiwa penting menjelang lahirnya Orde Reformasi. 1. Krisis moneter. 2. Tragedi Trisakti. 3. Tragedi Mei. 4. Penguasaan gedung DPR MPR oleh mahasiswa. 5. Pembentukan Dewan Reformasi. 6. Soeharto mundur. 7. Pelantikan B.J. Habibie. Pelantikan B.J. Habibie inilah yang dianggap tonggak sejarah lahirnya Orde Reformasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat wakil presiden dilantik menjadi presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi.
Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim iNews melaporkan. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Apakah kalian bahagia, sedih, kecewa, campur aduk, atau malah no comment? Demikianlah sayang, sepenggal kisah pahit dari perjalanan sejarah Indonesia yang berakhir dengan happy ending. Runtuhnya Orde Baru, lahirnya Orde Reformasi. Dari 7 peristiwa penting yang terjadi menjelang lahirnya Orde Reformasi, 6 diantaranya sudah dibahas di video tadi. Hanya satu yang belum disinggung, yaitu krisis moneter. Padahal krisis moneter merupakan awal dari semua masalah yang terjadi menjelang lahirnya Orde Reformasi. Krisis moneter artinya krisis keuangan, jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Sebagai gambaran, sebelum Juli 1997, 1 dolar itu hanya 2.500 rupiah. Tapi Januari 1998 merangkak naik senaik-naiknya, 1 dolar menjadi 17.000 rupiah. Berarti naiknya hampir 7 kali lipat. Dan ini sangat mencekik bukan hanya untuk pengusaha, tapi sampai rakyat lapisan bawah. Berdampak, krisis moneter berdampak untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Krisis moneter tidak stop hanya pada krisis moneter saja. Karena Soeharto tidak bisa mengatasi krisis moneter, maka setelah itu berlanjut dengan terjadinya berbagai krisis. Orang tidak percaya lagi pada presiden, berarti terjadi krisis politik. Terjadi penjarahan, pencurian, dan lain-lain, berarti terjadi krisis moral. Orang merasa tidak nyaman lagi, berarti terjadi krisis pertahanan keamanan, dan masih banyak krisis lainnya. Sehingga zaman ini biasa disebut terjadi multi-krisis. Soeharto tidak bisa mengatasi ini. Sehingga mahasiswa lagi-lagi faktanya dalam sejarah Indonesia tampil sebagai lokomotif penggerak terjadinya perubahan. Mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut reformasi. Ada 6 hal yang mereka tuntut yang biasa disebut agenda reformasi. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Supremasi hukum. 3. Pemerintahan yang bersih dari KKN. Hapus di fungsi ABRI. Amandemen UUD 45. Otonomi daerah. Ini nanti berlanjut pada tragedi Trisakti, tragedi Mei, penguasaan gedung DPR MPR oleh mahasiswa, pembentukan Dewan Reformasi, Soeharto mundur, puncaknya adalah Habibie dilantik sebagai Presiden RI. Anak-anak saya semua masih semangat? Yes.
kita berada di zaman reformasi sudah 22 tahun. Pertanyaan mendasar berikutnya adalah, sudah terbayarkah harga harta dan nyawa yang melayang untuk perjuangan reformasi? Apakah 6 agenda reformasi yang diperjuangkan oleh demonstran reformasi sudah terkabul semua? Jawaban ada pada diri kalian masing-masing dan akan saya tuntut pada pembelajaran berikutnya. Siap, Nak? Oke. Anak-anak saya semua, calon pemimpin masa depan, di tangan kalian negara ini akan dipertaruhkan. Pesan saya, sejarah bukanlah abu masa lalu. Sejarah merupakan guru kehidupan. Karena itu jangan pernah kalian alergi untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.